Kita mulai ya. Mohon izin Pak Kadis, kita mulai. Saya silakan Mbak Ya, Indra untuk ini sebagai MC-nya hari ini. Terima kasih, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara ini dimulai, perkenalkan saya Indrawati, staf perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Izinkan saya memandu acara ini dari awal hingga selesainya nanti. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Dr. Hendro Sulistiono, MM Mkes. Yang kami hormati, Kepala Bidang PPM Bapeda Kabupaten Jember, Bapak Sandi Cahyono, SPMT. Yang kami hormati, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Dr. Koshar Yutiarto, beserta pejabat fungsional dan struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Yang kami hormati Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Niketut Ardani SPSI Mkes. Dan yang kami cintai serta kami banggakan perencana dan operator SIPD RI Puskesmas se-Kabupaten Jember. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan kesempatan sehingga pada hari ini Jumat 16 Mei 2025 kita dapat bertemu secara virtual pada acara sosialisasi penyusunan Renstra strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 atau Renstra Puskesmas BLUD. Sholawat serta salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Mohon izin, sebelum lanjut acara saya bacakan pantun terlebih dahulu. Pergi ke sawah membantu bunda. Cakep. Bekalku hilang ditumpukan jerami. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Baik. Selamat datang di acara kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama-tama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Dr. Hendro Sulistiono, MM Mkes. Yang ketiga, penyampaian Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 oleh Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Niketut Ardani, SPSI Mkes. Yang keempat, penjelasan penyusunan Renstra OPD yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang PPM Bapeda Kabupaten Jember, Bapak Sandi Cahyono, SPMT. Yang kelima, penjelasan Cascading Renstra BLUD yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Herwanto, SKM. Yang keenam, pengisian teknis SIPD RI Renstra yang akan disampaikan Bapak Rosi Faisal Nurullah, SKM, dan Bapak Ahmad Afifuddin Sol, SKM. Kemudian yang ketujuh, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Dr. Hendro Sulistiono, MM Mkes,
Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengarkan, Bapak Ibu? Bisa, Ya, Dokter. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita bersama. Yang kami banggakan dan saya hormati Pak Sandi dari Bapeda. Terima kasih Pak atas sosialisasi dan guiding kepada Dinas Kesehatan terkait dengan penyusunan rencana strategis Puskesmas di tahun 2025 hingga 2029. Dan tentunya seluruh pejabat struktural yang hadir hari ini, yang saya hormati, terima kasih dan tidak kalah pentingnya adalah seluruh teman-teman kepala puskesmas beserta jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan kita bersama. Bapak Ibu, di hari yang Jumat yang bahagia ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah apapun yang saat ini sudah kita terima semenjak kita bangun pagi hingga saat ini, ya. Karena apapun yang Bapak Ibu rasakan, ya, yang Bapak Ibu alami pagi ini itu saya kira yang terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya salawat serta salam mari kita jadikan sebuah upaya sebaik-baiknya supaya nanti di yaumil akhir diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat. Dan insya Allah kita akan selamat sehingga mendapat anugerah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang saya muliakan, ini adalah upaya kami di Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan terkait dengan rencana strategis 5 tahun ke depan. Kita tahu bahwa setiap pergantian kepemimpinan pasti ada visi dan misi yang baru sesuai dengan tujuan serta cita-cita pemimpin kabupaten yang baru. Tentunya salah satu OBD-nya adalah Dinas Kesehatan wajib mendukung secara penuh visi misi dari bupati yang baru ini dalam bentuk menyesuaikan rencana strategisnya. Upaya ini tentunya bukan hal yang main-main, tapi merupakan keseriusan kita bersama. Karena apapun, kalau kita bekerja tanpa rencana, pasti itu adalah merencanakan kegagalan. Saya berharap pertemuan dan sosialisasi ini jadi ajang penambahan pengetahuan yang tentunya nanti bisa diimplementasikan pada teman-teman semua di puskesmas sebagai pelaksana PLUD, sehingga akan bisa berjalan dan tujuan serta capaian yang ingin dituju oleh pemimpin kita, Bapak Bupati, bisa tercapai di akhir kepemimpinannya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir ini, dan semoga kita semua dicatat sebagai pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses bersama Bapak Ibu, upayakan mencatat apapun yang sudah dimengerti dan menanyakan kembali apabila belum jelas. Karena sosialisasi ini tidak hanya dalam satu arah, saya berharap ini ada dua arah, ada diberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi, sehingga teman-teman nanti bisa melaksanakan penyusunan renstra di puskesmas masing-masing. Di sisi yang lain, Dinas Kesehatan masih membuka kesempatan untuk berdiskusi, konsultasi, supaya nanti tercipta sebuah rencana strategis yang linier antara puskesmas dan kesehatan, dan tentunya nanti dengan pemerintah Kabupaten Jember. Terima kasih. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan sosialisasi penyusunan rencana strategis puskesmas tahun 2025 hingga 2029 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Hendro Sulistiono, MMMkes, atas sambutan yang sangat inspiratif. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Niketut Ardani, SPSI MKes. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen, Mas Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Hendro Sulistiono MMMKes. Yang kami hormati Bapak Sekdin dan seluruh pejabat struktural Dinas Kesehatan. Suara masuk ya? Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan teman-teman perencana dari seluruh puskesmas serta semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Mohon izin saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang Rensra sebelum nanti akan disambung secara teknis oleh oh ya, yang kami hormati Pak Sandi dari Kabin PPM Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jember. Terima kasih Mas Agus sudah meluangkan waktunya. Saya sedikit akan memberikan gambaran terkait Rensra Dinas Kesehatan yang nantinya akan disambung oleh Mas Sandi secara lebih rinci lagi bagaimana Rensra OPD, terutama untuk Rensra OPD yang sifatnya BLUD. Baik, saya akan segera mulai. Ente yang klik ya? Aku nggak bisa klik nih. Baik, saya akan memulai dari bahwa selama ini teman-teman perencana terutama kadang-kadang kita ini tidak tahu, kita disuruh menyusun Rensra. Rensra itu asalnya dari mana? Kadang kita itu masih tidak memiliki gambaran secara utuh. Tiba-tiba saja kita kadang-kadang minta silahkan puskesmas menyusun Rensra. Kita bingung nih asalnya Rensra ini sebenarnya dari mana. Wes, nyontoh Rensranya Dinas Kesehatan wae. Kadang-kadang ambil langkah cepat begitu ya. Tapi kita mulai tertibkan bahwasannya puskesmas selaku puskesmas BLUD harus memiliki Rensra sendiri. Nah, kemudian sih asalnya Rensra dan asal muasalnya gitu ya, biar sedikit saya kasih gambaran bahwasannya di dalam Permendagri 86 2017 itu ada penyusunan untuk rencana perangkat daerah pada sebasan disebutkan tentang dokumen rencana pembangunan daerah terkait dengan RPJPD. Nah, RPJPD ini kemudian ke dalam RPJMD. Kita tahu bahwa RPJMD kemudian di breakdown lagi dalam bentuk RKPD. Kemarin kita sudah menyusun perubahan RKPD, teman-teman puskesmas. Ini sebenarnya adalah wilayahnya Bapeda. Nah, kemudian di PD, di perangkat daerah, apa yang menjadi wilayah kita? Wilayah kita, RPJMD ini kita terjemahkan ke dalam Rensra. Rensranya perangkat daerah. Setelah ada Rensra, kemudian kita itu menyusun namanya Renja, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Nah, kita ini juga sudah menyusun, teman-teman puskesmas juga sudah menyusun. Jadi asalnya rencana kerja ini adalah turunan dari Rensra. Lanjut, Mas. Aku nggak bisa klik ya. Ya, lanjut Mas Edik. Nah, kemudian ini sedikit jaga saya kasih gambaran seperti tadi ya, dari RPJMD turun kepada dari RPJPD turun menjadi RPJMD. Nah, dari RPJMD ini kemudian turun ke RKPD. Ini wilayahnya Bapeda. Nah, kemudian Rensra ini berasal dari mana? Rensra ini adalah turunan dari RPJMD. Kemudian di bawah RPJMD ada RKPD. RKPD ini akan turun menjadi rencana kerja, rencana perangkat daerah. Setelah itu, dari RKPD ini kemudian di wilayahnya Bapeda, pemerintah daerah, kemudian muncul dari RKPD ini kan kita sudah memasukkan anggaran secara garis besar di sana. Muncul yang namanya KUA PPAS sebenarnya, KUA PPA. Jadi KUA itu adalah kebijakan umum anggaran. Kebijakan anggarannya akan diarahkan kemana oleh pemerintah daerah? Di sini besar. Kemudian akan muncul PPA yaitu prioritas plafon anggaran. Nah, dari KUA PPA ini kemudian muncul rancangan APBD. Setelah rancangan disahkan bersama legislatif dan eksekutif, itu akan menjadi APBD.
Nah, DPA kita di mana? Kita menyusun renja, kita akan menyusun renja. Demikian juga puskesmas. Jadi karena sekarang BLU, dia tetap harus membuat rensa, kemudian renja, itu renja, ada kesempatan untuk mereview renja, kemudian menyusun RKA SKPD atau RKA UPD hari ini. Jadi sebelum menjadi DPA kita menyusun RKA dulu, kemudian menjadi DPA-nya puskesmas atau DPA-nya Dinkes. Jadi urut-urutannya berasal dari sini. Jadi tidak serta-merta kita kemudian menyusun RKA, masukkan anggaran. Memasukkan anggaran harus melihat rensra, kebijakan ini begitu. Lanjut. Nah, hari ini kan sudah tersusun RPJMD. Nah, di dalam RPJMD sudah ada misi bupati yang baru. Hari ini misinya adalah dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju. Nah, kemudian misi ini diterjemahkan ke dalam 5 misi. Misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, dan misi 5. Kemudian dari 5 misi ini kemudian di breakdown ke dalam 6 tujuan, lanjut dengan 8 sasaran, kemudian menjadi 27 indikator sasaran. Nanti saya jelaskan Dinkes ini ada di mana. Nah, dari sasaran ini muncul 11 program afirmasi kepala daerah. Nah, indikator atau IKU, indikator kinerja utamanya dari seluruh 6 sasaran 27 indikator dan 11 program ini adalah yang pertama angka kemiskinan, kemudian yang kedua miskin indeks pembangunan ini IPM, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks Gini, kemudian tingkat pembangunan terbuka, indeks pembangunan gender, kemudian infrastruktur, indeks kualitas lingkungan. Ini ada 8 indikator kinerja utama daerah. Lanjut, Mas. Nah, saya akan masuk kepada visi misi. Puskesmas dalam menyusun rensra itu tetap berpedoman pada visinya bupati, visinya kepala daerah. Jadi semua membuat visinya sama kita semua, yaitu dengan cinta wujudkan Jember baru yang lebih sejahtera dan maju. Nah, kemudian dari 5 misi, visi ini di breakdown ke dalam misi. Dari 5 misi kita ada di misi yang nomor 2. Jadi kita nggak atoleh-tolehan lagi ya ke mana misi 1, misi 4, misi 3, misi 5. Kita langsung kepada misi nomor 2, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dalam masyarakat yang aman dan nyaman. Jadi misi kita ada di misi nomor 2. Lanjut, Mas. Nah, kemudian dari misi itu, kemudian kita membuat namanya cascading. Cascading dari misi 2, kita langsung ke misi 2. Misi 2 tidak usah saya bacakan lagi. Misi 2 ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM yang religius, unggul, dan masyarakat yang setara, religius, dan aman. Ini agak berulang ini. Nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian ya, dari tujuan ini ada indikator, belum balik. Ada indikator, balik. Ya. Ada indikator tujuan. Nah, di sini indikator tujuan dari misi ini adalah IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini didapat dari mana? Ada 3 pengukur indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia ini. Yang pertama adalah ada di kita, yaitu UHH. Sebagian besar UHH ini adalah ada di kita. Kemudian yang kedua ada di pertumbuhan ekonomi, yang ketiga ada di pendidikan, yaitu kalau nggak salah indeks melek huruf. Nah, dari kita UHH ini kemudian diukur dengan apa? UHH ini kita ukur dengan angka kematian bayi. Kenapa angka kematian bayi? Karena umur harapan hidup diukur dengan semakin muda dia mati, kalau tinggi kematian bayi, biasanya akan disertai dengan UHH yang rendah. Jadi
Makanya kenapa AKI, AKB, dan seterusnya menjadi indikator yang terus mengikuti. Nah, kemudian kita masuk kepada cascading-nya Renstra Dinas adalah UHH. Nah, kemudian dalam cascading ini kita memiliki dua sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola pelayanan kesehatan. Nah, indikator sasarannya apa? Ini sudah pasti teman-teman tidak hari ini, kemudian ada angka kematian balita, kemudian PTM, penyakit menular dan tidak menular, kemudian ada UHC yang saat ini nih Mas Kaspar nih paling sibuk nih dengan UHC ini. Mana uangnya? Masyarakat banyak sekali yang harus dibiayai bla 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 ya dengan segala reno-renonya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi seluruh masyarakat jadi apa target UHC-nya nanti sesuai dengan target nasional kalau nggak salah 98, sekian, maka kita juga harus bersiap-siap dengan pendanaannya. Nah, kemudian ada capaian mutu rumah sakit karena Dinas Kesehatan itu juga menjadi pembinanya rumah sakit. Kemudian nah ini tadi ada dua sasaran. Sasaran pertama sudah, kemudian ada sasaran profesional, efektif, dan efisien. Nah, ini rupanya nih dari tahun ke tahun temuan BPK itu selalu berada di persediaan kalau saya nggak salah. Tapi kita nggak usah berkecil hati karena seluruh OPD catatan pinggirnya BPK nanti yang dari aset memperhatikan aspeknya di bawah pembinaan Yankes dan aset nanti untuk dari tahun ke tahun supaya meningkat ketertibannya dan juga efektivitasnya. Nah, ini indikator sasarannya akan sangat terkait dengan nilai sakit OPD di tahun sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, sedikit dari sasaran itu kemudian muncul yang namanya indikator kinerja perangkat daerah. Nah, kita kemudian punya program inovasi. Yang pertama ada Sebar Cintaku Besti. Nah, ini bagus ini ininya. Cintaku Besti. Jadi sedekah bareng cegah indikasi balita dan bumil kurang gizi berisiko tinggi. Ini ada singkatannya. Nah, kemudian apa ini indikatornya untuk inovasi ini? Di sini yang harus ini diturunkan oleh angka kematian ibu, inovasi yang kedua yaitu usaha cinta. Jadi universal health coverage integrasi semesta. Nah, ini Mas Kaspar punya nih bersama-sama Pak Kadikes kemarin apa ya sing apik usaha cinta. Pokoknya sekarang penuh cinta ya, Jember penuh cinta. Nah, indikatornya apa? Menular sesuai standar, kemudian universal health coverage, kemudian lanjut, kemudian persentase capaian mutu rumah sakit pemerintah, nilai sakit OPD, persentase capaian mutu puskesmas. Lanjut. Nah, sementara sebagai pengantar saja, nanti secara rene-rene ada Mas Andi yang akan memberikan gambaran tentang Renstra, nanti dilanjut ada Mas Resa yang lebih spesifik lagi bagaimana Terima kasih kepada Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Ibu Niketut Adani SPSI, MKes, atas materi yang telah disampaikan.
Selanjutnya, mari kita simak bersama penjelasan penyusunan Renstra OPD yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang T. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endro, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kasubag Perencanaan, Ibu di Kabid, saya lihat tadi ada Pak Kaspar juga ikut, kemudian tim di Puskesmas. Terima kasih atas undangannya. Kami di Bapeda, saya Sandi Cahyono, ini kami, mitra kami adalah 25 UPD daerah, termasuk salah satu dari kesehatan. Sebelumnya kita juga bertanggung jawab terhadap kecamatan, tapi kecamatan kita alihkan ke bidang prasarana wilayah dan sarana dan kewilayahan. Puskesmas ini juga menyusun dokumen yang sama. Kami juga sangat berterima kasih Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi ini karena nanti jenengan Puskesmas juga akan Dinas Kesehatan juga, tapi tetap istilahnya sinergi dengan Dinas Kesehatan. Mungkin saya karena sudah banyak hal disampaikan, saya hanya menekankan bahwasannya selama ini kita ngapain sih kok harus membuat dokumen perencanaan. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui gambaran besarnya, gambaran besar nasional, baik di level provinsi nanti ada 3 terkait Renstra Dinas Kesehatan dan juga tadi visi misi Bupati sudah dijelaskan oleh Bu Ketut. Ini kerjakan, nanti Mas Riza dan tim bisa mendetailkan lagi bagaimana. Kemarin kita sudah rapat di Bapeda dan sudah memutuskan bahwasanya Bapak Ibu sekalian nanti akan menggunakan 7 sasaran ya, mulai sasaran dan tujuan sasaran dan ini yang insya Allah disamakan. Ya. Jadi intinya lebih mudah, ya. Tidak seperti kami mendampingi 25 OPD yang bermacam-macam. Ada dinas sosial, dinas kesehatan, ada dinas yang semua mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tapi insya Allah kalau Puskesmas ini asalkan Bapak Ibu sekalian kuncinya jangan sendirian. Maksudnya kalau ada sesuatu bisa ke Puskesmas sebelah atau langsung ke dinas kesehatan sehingga tidak ketinggalan informasi. Jadi yang pertama nanti akan saya sampaikan sistem perencanaan bangunan nasional, bagaimana, kemudian pengertian dan pentingnya Renstra. Next. Nah, ini tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketut tadi. Kalau digambarkan konstelasinya
secara nasional kita ini berada di mungkin bisa ditunjuk ke ini ke Renstra SKPD. Jadi yang di bawah sebelah kiri, Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu. Ada posisi yang di atas, ada posisi yang di bawah. Kalau yang di atas ini adalah pemerintah pusat, di mana mereka juga kalau yang di bawah adalah pemerintah daerah. Yang dimaksud pemerintah daerah adalah dari provinsi dan kabupaten. Oleh Bu Ketut bahwasanya kalau bikin perencanaan itu adalah ranah Bapeda. Memang karena kami di wilayah perencanaan. Jadi ini adalah siklus perencanaan. Jadi di tahapan perencanaan, tahapan penganggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak yang sudah istilahnya menginput RKA, menginput DPA dan sebagainya. Ini di ranah yang biru, yang penganggaran. Hal ini bukan berarti kita hanya mementingkan penganggaran saja, tapi penganggaran itu tidak ada kalau kita tidak memulai dengan membuat yang namanya renja. Dan renja itu pun kalau tidak dimulai dengan pedoman Renstra juga mereka akan salah. Karena apa yang ada di renja itu harus ada di Renstra. Tidak sebaliknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan itu menyalahi aturan, tidak diperbolehkan. Nah, hubungan dari atas ke bawah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka adalah harus inline, harus serasi, harus memperhatikan, harus mengacu. Jadi pusat dan daerah ini daerah harus mengacu apa yang sudah ditetapkan oleh pusat. Kemudian kalau siklusnya tahapannya dari sebelah kiri ke kanan, ini kita mengenal yang namanya RPJPD, RPJP nasional kalau di tingkat nasional. Jadi ada rancangan dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka panjang yang umurnya adalah 20 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian kemarin Jember sudah menetapkan RPJP. Nah, RPJP ini dipedomani dalam rangka penyusunan RPJMD yang sekarang sedang dilakukan. Di level kabupaten yang namanya RPJMD ini harus berpedoman pada RPJPD dan juga memperhatikan RPJMN. Jadi RPJM ini kan 5 tahunan. Nah, ini harus memperhatikan yang RPJMN, rencana jangka panjang menengah nasional. Nah, di level kita, di level perangkat daerah, itu mengenal yang namanya Renstra, juga 5 tahunan. Tapi sektoral. Kalau yang RPJMD adalah seluruh kabupaten. Semua sektor masuk. Tapi kalau yang Renstra, ini sesuai sektornya, sesuai urusan. Jadi urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan sebagainya. Nanti Renstra ini adalah per urusan. Juga sama, dia 5 tahunan juga. Dan nanti Renstra ini akan sebagai pedoman penyusunan renja, kemudian renja ketika membuat RKA juga berpedoman pada renja, akan mengalir. Ini adalah sistem perencanaan dan penganggaran di nasional, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, siklus ini sudah dimasukkan ke dalam sistem yang namanya SIPD sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan menginput dokumen-dokumen ini ke dalam sistem SIPD.
Cuman yang saya titipkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya sistem ini adalah sebagai penunjang saja. Jadi yang kami inginkan Bapak Ibu sekalian ini punya yang namanya kertas kerja. Sebetulnya kertas kerja ini adalah dokumen itu sendiri. Jadi Renstra, Renja, baik RKA sampai ke DPA nanti itu harus memiliki yang namanya kertas kerja, minimal kertas kerja. Tetapi dokumen-dokumen tersebut harus ada. Jadi makanya saya mendorong baik kami di Bapeda maupun Dinkes nanti ketika mendampingi puskesmas, saya mengharapkan sudah membuat istilahnya kertas kerja. Artinya apa? Sebenarnya secara mudah itu kita membuat konsep sebelum menginput ke dalam sistem. Tidak kita langsung ke sistem kemudian dipilih-pilih. Nah, saya juga pernah mendengar ada salah satu puskesmas kan mungkin ada operator yang tidak seharusnya menginput, harusnya menginput, kemudian terjadi kesalahan ini karena juga salah satunya mereka tidak punya yang namanya kertas kerja. Dengan adanya kertas kerja, siapapun yang akan menginput mungkin bisa sesuai. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik dinas kesehatan, kertas kerja ini penting. Dalam hal kita juga akan mengecek nantinya ketika jenengan sudah melakukan input ke dalam SIPD, kita akan cek apakah sudah sesuai dengan kertas kerja yang kita sepakati. Oke. Kami di Bapeda mulai kemarin dan hari ini berproses dalam rangka menyepakati kertas kerja. Jadi apa yang diinputkan ke dalam SIPD itu harus sesuai dengan kertas kerja. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati, seperti indikator-indikator harus apa ya, inline dengan atasnya. Atasnya tadi sudah kemarin kita sudah sepakati dengan Mas Riza dan tim bahwasanya UHH adalah sebagai sesuai dengan apa namanya RPJMD. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Ketut adanya program-program Bapak Bupati. Puskesmas juga mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan melalui aktivitas-aktivitas yang dan saya berterima kasih sekali ya, karena memang puskesmas ini menurut saya ujung tombak yang ada di lapangan. Kami di BPM ini juga mengelola beberapa isu, ya, baik stunting, berterima kasih sekali teman-teman puskesmas apa namanya mendukung kami dalam hal pencapaian target-target nasional tadi. Baik, mungkin kalau ada yang nggak jelas bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Intinya Bapak Ibu sekalian, mengerjakan Renstra ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh semua perangkat daerah di seluruh Indonesia. Jadi secara gambaran konstelasinya adalah seperti yang ada di layar ini. Baik, mungkin next. Ya. Nah, ini saya masuk ke Renstra. Di Renstra ini saya disampaikan bahwasanya Renstra ini adalah 25 tahunan, kemudian memuat ada tujuan, ada strategi, ada kebijakan, program, kegiatan sampai dengan subkegiatan. Ya. Tapi tidak terlepas ya, subkegiatan ini meskipun sudah di indikator-indikator, kami menginginkan ada beberapa aktivitas-aktivitas yang itu mengarah ke tujuan. Ya. Jadi ada beberapa masukan ke kita terkait apa yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Jember. Kadang-kadang apa namanya aktivitas-aktivitas mereka tidak mencerminkan tujuan. Sebetulnya aktivitas itu bisa
ditetapkan berdasarkan dari permasalahan dan isu strategis yang diidentifikasi. Jadi di Renstra ini sebetulnya ada bab di sebelumnya, ya, di sebelum tujuan strategi dan kebijakan ini, yaitu pengidentifikasian permasalahan dan isu strategis. Mungkin Bapak Ibu sekalian di Puskesmas ini bisa melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin bisa difasilitasi oleh mini lembaga karya atau pertemuan lintas sektoral, monggo. Nah, ini dalam rangka untuk menjaring sebetulnya apa sih yang yang menjadi utama permasalahan di masing-masing. Saya yakin antar puskesmas ini pasti akan beda gitu, ininya permasalahan dan strategisnya. Okay. Meskipun dengan menggunakan program kegiatan dan kegiatan yang sama, tapi saya yakin aktivitasnya akan berbeda. Nah, ini yang harus bisa ditangkap oleh teman-teman puskesmas dan mungkin bisa dilaporkan kepada perencana di tingkat dinas kesehatan, sehingga dinas kesehatan pun juga akan melakukan dukungan. Jadi ketika puskesmas A ternyata di sana wilayah stuntingnya tinggi, atau di sana pernikahan dininya tinggi, atau apa, nah ini kan bisa disampaikan ke dinas kesehatan dan mungkin bisa, kalau itu lintas sektoral, kami yang akan di Bapeda yang akan menindaklanjuti untuk menjadikan itu prioritas kami dengan sektor yang lain. Contoh kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang sudah bisa ada yang kemarin dengan Dispenduk ya, pembuatan akta dan sebagainya. Atau sekarang mungkin sedang ada trouble dengan kebijakan ya. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang di Puskesmas yang menjadi permasalahan itu bisa dijadikan sebuah aktivitas di sana. Kalau tidak di level puskesmas bisa diangkat di level dinas kesehatan. Kalau itu butuh sektoral itu bisa diangkat di level kabupaten melalui kami di Bapeda. Baik, tadi prinsipnya seperti itu, guys. Jadi apa yang ada di kertas kerja itu harus dibuat dulu sebelum Bapak Ibu sekalian Ini kamu dah, sini dah. melaksanakan penginputan dalam Tadi adiknya diam. nanti di SIPD tapi insya Allah dari pengertian dari Renstra Puskesmas ini lebih mudah karena insya Allah relatif akan agam. Cuman yang membedakan tadi adalah aktivitas-aktivitas per puskesmas. Bisa dilanjutin, ya. Nah ini di sana di Renstra ini kan memuat indikator-indikator, ya. Saya kemarin dapat masukan dari Mas Riza ini ada indikator keberhasilan dari masing-masing puskesmas. Nah ini harus dipasang di sana sehingga nanti jelas setiap puskesmas ini punya prestasi sendiri-sendiri. Baik juga rumah sakit kalau saya juga seperti itu. Jadi Renstra ini adalah sebagai acuan kalau jelas bagaimana dia melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Di sana harus ada ukuran yang jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian akan dilihat prestasinya nanti bagaimana setiap puskesmas. Dan itu dituangkan dalam dokumen Renstra selama periode tahunan nanti di Renstra, kalau di Renstra adalah 5 tahunan. Baik, dari Renstra yang dokumen Renstra ini kalau saya ngomong kertas kerja, ini ada sebuah tabel dalam Renstra, yang ini adalah kalau saya menilai adalah jantungnya. Jadi di Renstra ini ada jantungnya. Renstra itu di mana? Kalau berdasarkan Permendagri 86 ini dari TC27, mungkin sudah saya kirim ke operator, bisa dilihat di ini TC27 ya. Jadi buat dokumen Renstra, tetapi minimal TC27-nya ini diselesaikan. TC27 ini berdasarkan 86.
instruksi Menteri, ya, ini TC27 ini dipotong, tabel ini dipotong menjadi 2. Tapi mungkin karena biar muat ketika dicetak atau bagaimana, tapi intinya sama. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau biasa dengan TC27 monggo dibuat. Intinya di TC27 ini adalah sebagai bahan untuk diinput dalam SIPD. Jadi minimal ini diselesaikan dulu, kemudian nanti baru membuat dokumen secara utuh. Di sana akan dijabarkan tujuan, sasaran, kemudian program kegiatan, dan indikator-indikatornya. Kemudian capaiannya ditargetkan selama 5 tahun. Tapi kalau di sistem, ini koreksi Mas Riza nanti ya, ini sampai 2030. Jadi 2025 sampai 2030. Nah, membuat ininya, targetnya. Nah, Bapak Ibu sekalian harus menetapkan dulu data capaian awalnya. Ini di 2024, kondisi awalnya bagaimana? Contoh, X angkanya di X persen. Ini nanti kalau itu sebuah indikator yang harus meningkat, maka di 5 tahun sebelumnya peningkatannya 5%, Pak, sehingga nanti ke depannya itu ditingkatkan juga 5%. Nah, dari kemarin kita 5 tahun sebelumnya fluktuatif, Pak, naik turun karena mungkin ada COVID dan sebagainya. Nah, ini coba dianalisa kira-kira ke depan ini bagaimana. Oke. Jadi target dan anggaran ini jenengan tetapkan ya, dalam Renstra ini, sehingga ini nanti menjadi acuan ketika membuat renja dan seterusnya. Jangan lupa juga subkegiatan-subkegiatan yang dibutuhkan, monggo silakan dimasukkan, sehingga nanti karena Renstra ini kebutuhannya 5 tahun, kita tidak bisa memprediksi kita akan nanti butuh apa ya, di kedepannya, maka diharapkan juga pasang ya, untuk Renstra ini. Dan menurut saya di Puskesmas ini sudah dipandu dengan Dinkes, nanti tidak akan serumit perangkat daerah. Dan intinya, itu tadi yang saya sampaikan, tetap saya tekankan bahwasanya buatlah kertas kerja. Minimal kertas kerja ini adalah tabel TC27 ini. Oke, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika nanti operator ini berhalangan atau sudah, karena sekarang kan sudah ada yang jadi P3K atau apa, jadi ditinggal sama operatornya. Nah, ini teman-teman dari operator lain atau pejabatnya bisa melakukan input melalui konsep kertas kerja ini ke dalam SIPD dengan benar. Karena ketika sudah diinputkan di SIPD, maka itu akan mengalir sampai ke dokumen penganggaran. Oke. Mungkin itu dari saya, cukup lama tadi, nuhun sewu Bu Ketut. Mungkin itu, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, monggo saya persilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kepala Bidang PPM Bapeda Kabupaten Jember, Bapak Sandi Cahyono, SPMT, atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk materi selanjutnya, mari kita simak bersama penjelasan Cascading Renstra BLUD yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Herwanto, SKM. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin sebentar, nanti setelah seluruh penjelasan akan ada forum diskusi untuk teman-teman dari Puskesmas bersama kita. Dan mohon juga Mas siap dulu ya Mas, nanti kita ada forum tanya jawab sebentar sebelum Jumatan kita udah selesai.
Kemudian Siap. nanti saya mohon izin nanti berkenan untuk memberikan sedikit info terkait di tim operasional nggih, Dr. Dandi nggih. Siap. Nggih, monggo silakan Mas Res. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang kami hormati Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan Kesehatan Kabupaten Jember, yang kami hormati seluruh pejabat struktural yang sudah hadir, Bapak Ibu Kabid dan pejabat fungsional yang sudah hadir, yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian tidak lupa yang sudah kita undang, ini agak sibuk ini, Mas Sandi, ya, Kepala Bidang PPM Bapeda Kabupaten Jember, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bergabung dengan kami dan memberikan arahan terkait dengan penyusunan rencana strategis Puskesmas BLUD tahun 2025-2029. Dan tidak lupa seluruh Bapak Ibu Kepala Puskesmas yang sudah hadir dan para perencana serta operator SPPD Puskesmas. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini mohon izin share screen untuk materi kami. Ini udah, terima kasih. Baik, di sini saya akan merincikan secara lebih detail terkait dengan rencana strategis Puskesmas BLUD tahun 2025-2029 sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kasubag, yaitu Ibu dan juga arahan dari Bapak Sandi, ya, yang mewakili dari Bapeda terkait dengan kewajiban kita untuk menyusun rencana strategis di tingkat puskesmas seperti itu. Lanjut saja. Baik, ini tadi sudah dijelaskan tentang pengertian rencana strategis, bahwa dokumen kita terkait rencana strategis itu mengacu pada Permendagri 86 ya, secara umum mengacu pada itu. Kemudian ada turunan lagi, yaitu Inmen nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan juga rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 sampai 2029, yang dimana setiap OPD dan juga UPT ya, UPTD ya, Puskesmas itu wajib untuk menyusun rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja atau kinerja pada 5 tahun mendatang. Tidak lupa untuk Puskesmas, kita juga wajib memperdomani terkait dengan Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas dan juga Permendagri nomor 79 tentang BLUD tahun 2018 serta Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Puskesmas. Nah, ini menjadi peraturan-peraturan yang wajib kita pegang untuk menjalankan fungsi perencanaan atau P1 di dalam implementasi manajemen Puskesmas. Nah, di dalam manajemen Puskesmas, rencana strategis menjadi salah satu tombak utama ya dalam implementasi perencanaan yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Yang nantinya sudah dijelaskan tadi bahwa rencana strategis itu bersifat 5 tahunan untuk rencana jangka waktunya. Itu sama dengan RPJMD. Bedanya ketika RPJMD kita berbicara levelnya daerah, seperti itu. Kalau rencana strategis levelnya sudah sektoral, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian turun lagi, rencana strategis 5 tahunan turun lagi setiap tahunnya, setiap OPD wajib menyusun rencana kerja atau renja. Nah, kalau di daerah dinamakan RKPD ya, seperti itu. Nah, yang kemarin kalau tidak salah Bapak Ibu sudah input di dalam SIPDRI itu namanya usulan RKPD. Ya. Nah, untuk perencanaan jangka tahunan itu biasanya di Puskesmas diturunkan dalam bentuk RUK, rencana usulan kegiatan, dan RPK, rencana pelaksanaan kegiatan. Yang di mana RUK itu harus dibuat N-1 ya. Jadi sebelum misalkan tahun 2025 akan membuat RUK, maka 2024 itu sudah dibuat RUK-nya seperti itu.
Itu secara singkat terkait dengan rencana strategis. Jadi gambarannya seperti itu. Untuk Renstra Puskesmas nanti namanya Renstra BLUD, kemudian untuk tahunannya dinamakan rencana kerja dalam kurung RUK dan RPK. Baik, kita lanjut pada keterkaitan sasaran dengan tujuan Puskesmas dalam Renstra BLUD. Dijelaskan oleh Ibu Kasubag tadi bahwa sasaran dinas kesehatan ada dua, ya. Yang pertama yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola pelayanan kesehatan. Maka untuk Puskesmas BLUD terkait dengan keselarasan sasaran dan tujuan, maka menggunakan sasaran satu. Jadi sasaran dinas kesehatan tadi itu akan menjadi tujuan Puskesmas. Perlu dicatat ya Bapak Ibu, di Kepala Puskesmas maupun di perencana. Jadi sasaran dinas kesehatan, sasaran satu yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola pelayanan kesehatan akan menjadi tujuan Puskesmas. Jadi tujuan Puskesmas sama, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola pelayanan kesehatan. Jadi sama, tidak boleh berbeda. Okay. Jadi harus sinkron dan selaras seperti itu. Kemudian indikator tujuannya ini sudah disepakati juga oleh seluruh bidang, khususnya di bidang pelayanan kesehatan atau di Yankes, bahwa indikator tujuan Puskesmas pada tahun 2025 sampai 2030 seperti itu ya, itu adalah persentase capaian mutu Puskesmas. Nah, jadi mengedepan pada tahun 2025-2030 ini mengedepankan terkait dengan capaian mutu sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan tata kelola pelayanan di Puskesmas. Apa saja indikatornya, capaiannya seperti itu ya, targetnya. Jadi targetnya 2025 adalah 100 dan 2030 tetap 100. Karena mutu, maka kita harus ada penjaminan mutu. Sehingga mutu itu harus dijamin 100% implementasinya di setiap tahun. Dan ini menjadi kinerja Kepala Puskesmas nantinya yang kemungkinan besar, ya ini nanti kita kembalikan ke yang juga, akan dievaluasi setiap tahunnya, mungkin di proses PKP atau seperti apa itu ya. Ini akan dijadikan evaluasi untuk Puskesmas dan Kepala Puskesmas seperti itu. Baik, untuk yang kedua yaitu sasaran dan indikator sasaran Puskesmas BLUD. Ketika kita sudah menetapkan tujuan, nah tujuannya kan tadi sudah jelas ya. Jadi indikatornya adalah persentase capaian mutu Puskesmas, maka kita harus menetapkan sasaran. Nah, ini kebetulan kemarin kita sudah melakukan sinkronisasi dengan 3 rumah sakit daerah dan juga dinas kesehatan, bahwa untuk BLUD itu sama sasarannya, yaitu meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Karena kita fokusnya pada 5 tahun mendatang adalah peningkatan mutu pelayanan. Apa saja indikatornya? Nah, indikator untuk ketercapaian mutu pelayanan kesehatan ini digambarkan melalui 4 ya. Yang pertama adalah indikator nasional mutu atau INM Puskesmas. Kemudian yang kedua persentase kinerja keuangan Puskesmas. Kemudian yang ketiga persentase pemenuhan sumber daya manusia di Puskesmas. Dan yang keempat adalah persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai aspek. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu membuat target sendiri ya, 2025-2030. Targetnya kemarin kita sudah koordinasi dengan bidang yang juga, bahwa targetnya kita selaraskan dan kita seragamkan di seluruh Puskesmas. Indikator mutu yaitu 92% sampai 2030. Jadi ada kewajiban untuk seluruh Puskesmas mencapai minimal 92% nilai INM. Kemudian yang kedua adalah persentase kinerja keuangan Puskesmas. Ini juga sama, seluruh Puskesmas diwajibkan untuk 100% untuk kinerja keuangannya, baik pendapatan maupun belanjanya. Seperti itu. Yang ketiga adalah pemenuhan SDM. Nah ini sama, kita seragamkan bahwa 2025 75%, 2026 80, 2027 85, 2028 90, 2029 95, sampai 2030 100%. Untuk pemenuhan sarana prasarana ini kita sesuaikan nanti dengan aspek. Nah,
Ini diawali di tahun 2025 40%, 2030 80%. Dan ini biasanya indikator sasaran ini biasanya dipakai oleh kita, ya kita jadikan menjadi indikator, kita jadikan menjadi perjanjian kinerja puskesmas, yang biasanya kepala puskesmas nanti berjanji kepada kepala dinas untuk eh, mengimplementasikan kinerjanya dengan indikator-indikator ini. Jadi 4 indikator ini menjadi indikator wajib yang perlu dilakukan oleh puskesmas, khususnya kepala puskesmas. Jadi kepala puskesmas ada kewajiban untuk memantau ini dan menjamin implementasi ini sesuai dengan standarnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, program kegiatan dan subkegiatan. Untuk Badan Layanan Umum Daerah, khususnya puskesmas, programnya yaitu 1, program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Kemudian kegiatannya adalah kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Dan subkegiatannya adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Jadi Bapak Ibu di puskesmas, baik kepala puskesmas maupun perencana dan operator, kegiatan kita sudah jelas programnya. Jadi 1 program, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan. Jangan sampai ketika kita sudah masuk di SIPD itu ada yang salah pilih ya, salah pilih program ya. Salah pilih program, salah pilih kegiatan dan sub. Karena ini akan mempengaruhi nantinya ketika kita sudah ada kekeliruan di RKPD misalnya, di renjanya ada keliru, di renseranya ada keliru, maka kedepannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, mumpung ini di awal, ya, di awal penyusunan rencana strategis, maka kita wajib untuk memasukkan program-program dan kegiatan ini menjadi program yang wajib untuk dilaksanakan, ya, dimasukkan dalam matriks TC27 nanti. Jangan sampai salah pilih, Bapak Ibu, karena ini mencakup pelayanan BLUD. Untuk program, indikator kinerjanya adalah persentase penilaian kinerja puskesmas, ya. Dan di mana disepakati bahwa persentase penilaian kinerja puskesmas harus lebih dari 89%, yang ini mengimplementasikan sudah UKM ya, UKM, UKP, kemudian mutu, dan juga adminnya seperti itu. Untuk indikator kegiatannya, ini ada cakupan standar pelayanan minimal puskesmas yang mengacu pada pencapaian 12 indikator SPM. Nah, ini perlu Bapak Ibu kontrol juga, perlu Bapak Ibu evaluasi setiap tahunnya, yang biasanya kami di perencanaan ada pelaporan secara rutin setiap bulanan, yang itu diampu oleh PJ SIK ya, di puskesmas atau SIK. Nah, itu wajib dilaporkan sesuai dengan implementasi yang sudah dilaksanakan setiap bulannya. Ini capaiannya sama, semua puskesmas tidak boleh berbeda, jadi 100% setiap tahunnya. Kemudian subkegiatannya adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Nah, ini sudah given ya, sudah given sesuai nomenklatur. Saat ini nomenklatur yang dipakai adalah Kependagri terkait dengan program kegiatan dan kegiatan, yaitu Kependagri nomor 900.1.15.5 strip 1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri, hasil verifikasi validasi inventarisasi pemutakhiran kodifikasi perencanaan dan keuangan daerah. Jadi merujuknya menggunakan Kemendagri itu, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, tidak perlu gusar ya. Kalau memang ada kebingungan terkait dengan penyusunan ini, bisa segera mengimplementasikan dan bertanya kepada kami di perencanaan. Nah, ini definisi operasional, mungkin bisa dibantu Dr. Dandi dari definisi operasional terkait BLUD. Oke, baik. Terima kasih, Mas Reza. Mohon izin suara saya bisa terdengar nih, Mas? Siap, bisa. Bisa, nggih. Nggih, mohon izin, Pak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, dan jajaran Dinas Kesehatan. Bapak Ibu pejabat struktural dari Dinas Kesehatan, tim perencanaan, dan semua yang hadir, undangan dari tim perencanaan di semua puskesmas Kabupaten Jember.
turut serta sepertinya juga ada Bapak Ibu Kepala Puskesmas juga. Mohon izin saya dari Yankes. Ada tahun yang agak spesial karena ada tahun rencana strategis gitu nggih Bapak Ibu semua dari UPT Puskesmas harapannya bisa belajar karena kita dalam perencanaan kita secara teknis kita itu memang sedang berproses. Untuk tahun ini luar biasa perencanaan kita di Dinas Kesehatan mencoba bagaimana mengawal rencana strategis untuk 5 tahun ke depan ini benar-benar bisa implikatif gitu ya. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Riza terkait bagaimana semua puskesmas bisa menentukan dari indikator-indikator yang sudah kita susun. Harapannya nanti dari kami, kebetulan dari bidang Yankes akan mengawal rencana strategis ini. Karena di situ nanti ada beberapa indikator-indikator kinerja kepala puskesmas yang harapannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Tadi sudah disampaikan bagaimana ini indikator-indikator sudah kita susun dan sudah kita diskusikan sangat panjang kemarin. Baik itu di tingkat Dinas Kesehatan yang melibatkan dengan terkait dengan kinerja Renstra di Puskesmas. Tadi terkait beberapa indikator, salah satu adalah indikator sasaran. Ada 4 indikator sasaran yang menjadi tumpuan di Puskesmas yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala Puskesmas. Salah satu 4 diantaranya yaitu INM, ya, capaian mutu Puskesmas, ada INM, terus kemudian kinerja keuangan BLUD, pemenuhan SDM dan sarana prasarana aspek. Kemudian juga ada indikator program, yaitu ditentukan menggunakan penilaian kinerja puskesmas dan indikator kinerja menggunakan capaian standar pelayanan minimal puskesmas. Dari indikator itu, jadi apa sih yang akan diukur dari beberapa indikator tersebut? Jadi mohon Bapak Ibu semua puskesmas bisa mencermati indikator-indikator ini. Jadi indikator ini nanti definisi operasionalnya sebagai berikut. Untuk tujuan persentase capaian mutu puskesmas yaitu rata-rata capaian seluruh sasaran pada periode waktu tertentu sebagai petunjuk implementasi mutu pelayanan di puskesmas. Jadi ini ditetapkan sebagai indikator tujuan Bapak Ibu. Di mana indikator tujuan ini ada 4 yaitu meliputi indikator kinerja mutu puskesmas. Ini yang indikator sasaran pertama. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk indikator nasional mutu sebenarnya untuk semua puskesmas bukan barang baru karena semua puskesmas sudah melakukan ini dan dari bidang pelayanan kesehatan sudah mencoba mengawal Bapak Ibu semuanya, cuman dari beberapa teknis pelaporan Bapak Ibu ada beberapa puskesmas yang masih belum sesuai jadwal karena targetnya ini 100% sebenarnya Bapak Ibu. Cuman dari INM ini ada 6 indikator. Di antaranya ada indikator kebersihan tangan, pemakaian APD, identifikasi pasien, TPSO, dan ANC standar yang harusnya 100%. Secara keseluruhan dan kepuasan pengguna layanannya. Secara keseluruhan, ini indikator-indikator ini sudah ditetapkan secara nasional Bapak Ibu. Jadi panjenengan semuanya tidak bisa menawar itu. Jadi kalau kurang dari itu, maka Bapak Ibu semuanya akan mempertanggungjawabkannya kenapa tidak mencapai standar nasional tersebut. Secara rata-rata tadi sudah disampaikan 2025 sampai 2030 itu rata-ratanya 92%. Di mana didapatkan 92% itu Bapak Ibu? Jadi adalah nilai rata-rata dari 6 indikator dari INM itu. Jadi KKT 85% minimal, APD 100%, identifikasi pasien 100%, TBSO 90%, ANC standar 100% dan kepuasan pengguna layanan 76%. Apabila itu di rata-rata, itu minimal adalah rata-ratanya 92%. Apabila Bapak Ibu memiliki nilai rata-rata 1 tahun itu setiap bulan itu di atas 92%, maka Bapak Ibu sudah memiliki mencapai nilai tersebut. Dan ini adalah nilai rata-rata tahunan. Berikutnya indikator berikutnya terkait sasaran adalah persentase kinerja keuangan Puskesmas BLUD. Dari definisi operasionalnya bisa kita lihat adalah perhitungan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan
dua indikator, Bapak Ibu, yang dinilai di dalam persentase kinerja dengan target tahunan. Jadi targetnya adalah Bapak Ibu bagaimana bisa merealisasikan pendapatan, target pendapatan, dan target belanjanya. Memang secara definisi ini simple gitu ya, tapi kenyataannya memang ini bukan suatu hal yang gampang. Monggo silakan. Five gitu ya, dengan kami dari Dinas Kesehatan menentukan target ini supaya mengguiding Bapak Ibu semuanya supaya bisa survive di dalam pengelolaan Puskesmas BLUD-nya. Dan ini targetnya adalah 100 tahun 100 tahun, 100% Bapak Ibu. Dan harap sasaran berikutnya adalah persentase pemenuhan SDM, di mana yang kita ambil di dalam definisi operasionalnya adalah 9 tenaga kesehatan wajib yang harus dimiliki oleh semua puskesmas, gitu ya. Dan ini ada 9 indikator nakes wajib, yaitu ada dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga gizi, atau ATLM. Itu kita tidak menghitung jumlah Bapak Ibu, tapi menghitung jenisnya. Jadi harapannya itu standar dari Kementerian Kesehatan yang harusnya kita bisa pacu untuk semua puskesmas, dan memang pada saat ini memang tidak semua puskesmas memiliki 9 nakes wajib ini, tapi harapannya monggo semua indikator terkait SDM ini bisa kita penuhi bersama. Terus berikutnya adalah terkait indikator sasaran terakhir, yaitu yang keempat, yaitu yang di sini nomor 5, persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai aspek. Jadi ada satu indikator sarana baik dalam kategori baik, ya, prasarana baik, peralatan alkes sesuai dengan pilihan aspek dibandingkan target kinerja tahunan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu semuanya mengetahui aplikasi aspek, ini standarnya adalah aplikasi aspek. Di dalam aplikasi aspek itu ada yaitu adalah satu sarana, kedua prasarana, yang ketiga adalah peralatan. Di mana di dalam 3 indikator itu, Bapak Ibu semuanya, itu secara nasional sebenarnya targetnya adalah 60%. Kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu di puskesmas hampir semuanya itu masih kurang dari 60%. Tapi ada bawah itu, mohon ini Bapak Ibu bisa memacu supaya indikator aspek ini bisa terpenuhi paling tidak target untuk 5 tahun ke depan. Di tahun 2030 kita menargetkan 80%. Kita mulai di tahun 2025 ini, kalau Bapak Ibu bisa cermati dari slide-nya Mas Riza, ini di angka 40%. Di tahun 2026 nanti akan 50%, 2027 60, 70, 80, sampai di tahun 2030 Bapak Ibu. Jadi harapannya kita start di angka 40 ini, harapannya Bapak Ibu bisa memacu satu. Nah itu, ya, nomor 4, 40, 50, 60, 70, 80. Itu nggih. Jadi aspek harapannya apa? Ya udahlah, 60% enggak apa-apa. Tapi paling tidak di akhir tahun 2030 nanti kita paling tidak nilai aspek kita di 80%. Ya. Tapi ingat, aspek ini harus kita mulai bagaimana bisa mengidentifikasi sarana prasarana yang sesuai standar. Baik itu sarananya, prasarananya, dan alat kesehatannya. Itu nggih Bapak Ibu. Kembali Mas Riza. Tarik ulur Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengawal secara 5 tahun ke depan kualitas dari pelayanan puskesmas di Kabupaten Jember dengan konsep BLUD saat ini. Yang kita
kita jadikan indikator penilaian adalah penilaian kinerja puskesmas Bapak Ibu, atau dalam singkatannya kalau kita boleh bilang adalah 89% Bapak Ibu. Jadi bagaimana 89% itu kalau kita nilai, ada 3 nilai di dalam hasil akhir PKP, yaitu nilai kriteria baik, kriteria sedang, dan kriteria kurang. Di mana nilai 89% ke atas itu adalah kriteria baik. Jadi harapan mungkin ini nanti beberapa puskesmas masih belum kita soundingkan, harapannya di bulan ini atau bulan depan ya. Ini nanti akan kita sosialisasikan terkait penilaian kinerja puskesmas yang baru mulai tahun 2025 ini ke depan ada indikator baru menggunakan standar puskesmas ILP, Bapak Ibu. Jadi nanti targetnya adalah boleh di slide yang tadi, Mas. Untuk PKP targetnya ya untuk tahun ini kalau tidak salah ada 37 puskesmas dengan kriteria baik. Selebihnya adalah masih sedang gitu ya. Bahkan ada yang kurang Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya supaya menjadi kriteria baik gitu ya. Next. Terus berikutnya adalah yang terakhir terkait indikator kegiatan. Kita pasang satu indikator di mana itu adalah cakupan standar pelayanan atau SPM di semua indikator menggunakan dasar dari Permenkes nomor 6 tahun 2024 yang merupakan penyempurnaan dari Permenkes 19 tahun 2019. Sebagaimana kita tahu ada 12 indikator itu yang harus kita kawal dan menjadi PR Kabupaten Jember gitu ya. Kemarin dari beberapa informasi dari tim teman-teman perencanaan memang kita masih menjadi salah satu kabupaten PR untuk wilayah Provinsi Jawa Timur karena ini kita memang nomor wahid kalau nggak salah, tapi bukan dari atas kalau dari tingkatan bawah. Ini yang harus kita kawal. Ayolah, saya kira tidak ada yang tidak bisa. Kita ada program yang namanya ILP, kita ada program yang namanya PKG. Dengan semuanya, harapannya kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memunculkan data-data PWS dari masing-masing wilayahnya untuk mengawal dari masing-masing indikator SPM tersebut. Supaya apa? Supaya harapannya semua masyarakat itu bisa terbantu. Cuman itu saja, supaya masyarakat terlayani. Bahkan ada beberapa program baru yang akan kita sampaikan mungkin minggu depan, salah satunya untuk mengawal SPM ini ada yang namanya program home care Bapak Ibu ya. Harapannya itu nanti supaya semua masyarakat itu bisa terlayani. Mungkin itu dari kami Mas Riza, mohon maaf kalau memang ada beberapa yang kurang paham, nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Dr. Dandi sudah menjelaskan secara rinci terkait dengan definisi operasional, baik indikator tujuan, sasaran, program maupun kegiatan. Dan harapannya memang kita sepakati bahwa seluruh puskesmas, kepala puskesmas, perencana maupun seluruh komponen yang ada di puskesmas turut bekerja sama untuk saling gotong royong untuk meningkatkan mutu puskesmas sesuai dengan beberapa target capaian yang tadi sudah disampaikan. Baik, matur nuwun Dr. Dandi atas partisipasinya dan bergabungnya dalam Zoom ini. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini terima kasih. Tapi begini, jadi sebelum nanti berlanjut ke selanjutnya, ya, kegiatan selanjutnya, terkait dengan penyusunan Renstra Puskesmas, ini ada dua hal besar yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama adalah penyusunan dokumen Renstranya. Kemudian yang kedua adalah penginputan Renstra di dalam SIPDRI perencanaan. Nah, untuk penyusunan dokumen Renstra, Bapak Ibu, jadi penyusunan dokumen Renstra itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sandi
bahwa ada dinamakan TC27. Oke. Jadi seluruh puskesmas wajib membuat TC27 atau dalam kata kerennya yaitu cascading, penyelarasan tujuan sasaran program sampai ke sub kegiatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena kita konsepnya adalah sinkronisasi, akhirnya seluruh puskesmas harus sama ya, baik indikatornya maupun targetnya harus sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sudah buatkan TC27 untuk seluruh puskesmas. PR-nya, Bapak Ibu, tinggal menyusun renstra per babnya. Nah, per babnya ini ada narasinya ya seperti biasa. Nanti narasinya akan kami sampaikan dalam bentuk file seperti itu. Yang penting untuk saat ini dalam jangka waktu dekat adalah TC27-nya. Baik, coba saya share dulu sebentar TC27-nya. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu. Ini adalah tabel TC27 untuk puskesmas, okay. Ini nanti diisi saja rencana program kegiatan pendanaan UPTD puskesmas mana gitu ya, diganti disesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Ini tujuannya tidak perlu dirubah, sesuai ini saja karena sudah sesuai dengan cascading kita. Suaranya agak menggema, ada yang ini nggak di mute. Kemudian sasarannya yaitu sama tadi ya, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, ini juga tidak perlu dirubah. Indikator kinerjanya sudah jelas tadi adalah persentase capaian mutu puskesmas tujuan yang warna apa namanya, orange ya. Kemudian yang warna kuning adalah indikator sasaran dengan target yang sudah kita tetapkan dan sudah kita inputkan dalam TC27 Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dirubah, jadi disesuaikan dengan ini, tinggal diganti nama puskesmasnya saja. Kemudian yang ketiga ada program, nah, namanya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, dengan indikatornya adalah persentase penilaian kinerja puskesmas ya, dengan nilai lebih dari 89 tadi. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan namanya yang warna biru, oke. Ada peningkatan pelayanan BLUD dengan indikator SPM minimal bidang kesehatan ya, standar pelayanan minimal yang perlu dilaksanakan di seluruh puskesmas dengan target 100. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD untuk sub kegiatannya. Dan ini juga tidak perlu dirubah. Pelayanan dan penunjang pelayanan. Bapak Ibu, di sini seluruh puskesmas tinggal mengisi ya, mengisi apanya? Nah, mengisi anggarannya. Nah, kalau di TC27 ini namanya pagu indikatif ya. Jadi pagu indikatif kan sub kegiatannya kita isi misalkan 2,5 miliar ya. Nanti di sini tinggal sama dengan saja yang kegiatan, yang programnya juga sama, tinggal sama dengan. Jadi total kita di 2025 anggarannya pagu indikatif ini yaitu 2,5 miliar. Nah, setelahnya 2026 kemudian berlanjut ke 2030, ini bisa disesuaikan pagu indikatifnya berdasarkan pendapatan yang diproyeksikan oleh puskesmas, ya kan kita tidak tahu ya. Dengan kemampuan masing-masing hasil proyeksi yang dilakukan oleh tim puskesmas ya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi diisi seperti ini untuk indikator ya, seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Ada prinsip seperti ini. Untuk pagu indikatif bisa dinaikkan 5-10%. Praktikkan betul-betul. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan real pendapatan puskesmas yang saat ini ada. Kan saat ini juga ada program UHC ya seperti itu. Maka pendapatan
pendapatan juga akan naik dan monggo itu juga diproyek. Setelah mengisi form TC27, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perencana khususnya dari Puskesmas wajib mengumpulkan ke kami ya, itu, dalam bentuk file yang nantinya akan kita deadline dalam grup perencanaan Puskesmas yang nantinya akan dijadikan dasar untuk penginputan penyusunan PDRI khusus perencanaan atau rencana strategis. Jadi setelah ini selesai, ya kita wajib menyusun dokumen. Setelah itu menginputkan ini dalam SIPDRI. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, baik Kepala Puskesmas maupun perencana, SIPDRI dalam integrasi perencanaan dan penganggaran. Itu ada 3 bagian ya, SIPDRI. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan pembangunan, kemudian yang kedua SIPDRI terkait dengan penganggaran, kemudian yang ketiga SIPDRI terkait dengan penatausahaan keuangan. Nah, ini ada 3 SIPDRI, sama namanya tetap SIPDRI. SIPDRI perencanaan, bukan SIPDRI pembangunan, penganggaran ya. Nah, apa saja yang ada di SIPDRI perencanaan? Nah, di dalam SIPDRI perencanaan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu. Jadi jangan bingung ketika ada penginputan RKPD. Karena penginputan RKPD dalam SIPDRI masuk dalam ranah SIPDRI perencanaan. Kemudian setelah SIPDRI, ya, penginputan RKPD itu dilakukan, maka ada selanjutnya tahapan yaitu juga DPA. Nah, ini yang menjadi anggaran final yang nantinya Bapak Ibu dapatkan berupa plafon yang perlu Bapak Ibu inputkan dalam SIPDRI penganggaran. Kemarin ada yang tanya, Mas, ini RKPD perubahan sudah di karena itu masih tahap perencanaan. Ketika Bapak Ibu sudah masuk tahap RKA maupun DPA, ya, itu baru bisa dieksekusi untuk keuangannya. Apalagi sudah muncul nomor DPPA-nya atau DPA-nya. Untuk penjelasan cascading Renstra ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, tim kami untuk menjelaskan input SIPD. Akhir kita akan jelaskan sedikit tentang perencana puskesmas. Jadi ada beberapa mungkin ibu-ibu yang bapak-bapak perencana yang bingung terkait tupoksi dan lain sebagainya, apa yang perlu dilakukan terkait perencanaan ini nanti di akhir. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Herwanto SKM dan Dr. Dandi atas materi yang telah disampaikan. Semoga menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas untuk penyusunan Renstra Puskesmas BULUD tahun 2025. Simak sejenak teknis pengisian SIPDRI Renstra yang akan disampaikan Bapak Rosi Faisal Nurullah SKM dan Bapak Ahmad Afifuddin Soleh SKM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas rekan-rekan perencanaan, Ibu Kasubag, serta Kepala Puskesmas yang ada menghadiri acara Zoom pada siang hari ini.
SIPDRI Renstra Renja, SIPD Penganggaran. Nah, sekarang SIPD RI yang renstranya. Berikut saya share screen nggih, Bapak Ibu sekalian. Tahu SIPD yang beberapa kemarin itu ada yang terkait dengan SIPD penganggaran seperti ini, perencanaan renja juga ada di SIPD ini. Namun pada nanti aplikasinya untuk SIPD Renstra seperti itu. Untuk username dan password dari masing-masing puskesmas nantinya secara teknis akan dikirim oleh pihak Bapeda. Untuk saat ini saya praktekkan terkait dengan yang ada di Dinas Kesehatan seperti Dinas Kesehatan dahulu nggih, Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini, kita login. Semoga tidak ada kendala. Nah, login. Share screen-nya masuk nggih, Bapak Ibu. Masuk. Ini dipastikan ketika login sudah berhasil, kita menunggu dulu sebentar. Nah, pada prinsipnya nanti tampilan dashboard dari SIPD Renstra ini rencananya memang langsung aplikatif aja. Dari mungkin tampilan dashboard dulu aja sudah. Saya share screen yang ini. Sambil menunggu yang ada di aplikasinya bisa login, Bapak Ibu. Nah, ini nantinya ketika tampilan dashboard SIPD Renstra, ketika kita bisa login. Nah, ini di sini ada unit atau perangkat daerahnya, di mana masing-masing puskesmas ini nantinya ada. Kemudian teknisnya penginputan dari tujuan itu kita memilih menu Renstra perencana daerah ini yang ada di sini. Nah, di sini ini menunya ada tujuan, sasaran, program kegiatan dan subkegiatan, Bapak Ibu. Nanti pengisian teknisnya itu ada di sini semua terkait dengan target-targetnya juga diisi, Bapak Ibu. Kemudian nanti tetap di menu Renstra Perencanaan Daerah ini, di bawahnya tujuan itu ada menu sasaran, di mana menu sasaran itu narasinya dari meningkatnya mutu pelayanan kesehatan, beserta 4 indikator dari sasaran ini juga harus terisi, serta target-targetnya. Begitu juga dengan program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, di subkegiatan ini nantinya kan ada pagu indikatif atau rencana pagu yang di 2026 sampai 2030. Monggo Bapak Ibu isi atau disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas yang diinginkan. Mungkin untuk sementara itu dulu, Bapak Ibu. Karena aplikasinya belum bisa login juga. Saya jelaskan seperti itu dulu terkait dengan teknis pengisian. Nantinya akan saya share video dari pengisian ini ketika aplikasinya sudah stabil, Bapak Ibu. Mungkin sekian. Terima kasih yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke Bu Indrawati. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosi Faisal Nalura SKM dan Bapak Ahmad Afifuddin Soleh atas materi yang telah disampaikan
Semoga menjadikan pedoman pengisian SIPDRI bagi Bapak Ibu di Puskesmas. Baik, untuk selanjutnya kita adakan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Izin bertanya. Monggo. Ya, silakan. Untuk notulensi ada yang Ya, silakan. Perkenalkan saya Andi Firmanto dari Pertama Paleran. Izin menanyakan ke Pak Reza terkait dengan pagu indikatif yang akan kita entrikan. Itu kan kemarin kita ngentrikan untuk perubahan renja yang terbaru. Apakah kita menggunakan APBD yang awal itu Pak Reza? Mungkin itu. langsung jawab, Pak. Ono, Reza. Ada. Siap, terima kasih Pak Andi dari Paleran. Untuk pagu indikatif, saran saya disesuaikan saja dengan pendapatan realnya. Kemarin kalau tidak salah yang diinput dalam RKPD perubahan itu hanya ada tambahan silpa, nih, Bapak ya. Halo, Pak Andi. Iya. Iya, kalau tidak salah kemarin hanya ada tambahan silpa, jadi belum ada tambahan pendapatan real sesuai dengan memang kebutuhan pendapatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas. Nah, saran saya, monggo untuk pagu indikatif 2025 nanti silpa ditambahkan dengan pendapatan real Puskesmas gitu ya. Jadi ditambahkan tidak apa-apa, karena itu masih merupakan pagu indikatif gitu. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya. Terkait dengan penginputan kemarin adalah penginputan RKPD. Jadi di dalam rumahnya itu disediakan penambahan untuk pagu ya. Indikatif anggaran. Yang kemudian punya Iya, suaranya tidak jelas. Sorry. Mohon maaf, saya sedikit menambahkan. Kemarin teman-teman Puskesmas sudah input RKPD. Belum renja ya, Reza ya? Ya, Reza? Izin, Bu. Di dalam RKPD itu ada rumah, pagu awal ditambah dengan sisa silpa yang tahun 2024. Dimasukkan dulu. Nah, kemudian pada tataran faktanya, teman-teman Puskesmas itu akan mendapatkan tambahan kuota untuk pendapatan dari BPJS-nya. Nah, ini kapan bisa diinput? Sekarang ini kan belum terinput di RKPD. Nanti pada saat perubahan, rencana RKA perubahan, nanti bisa disusulkan di sana. Begitu ya, Mas Reza ya? Ya, betul. Beberapa puskesmas yang dia tidak bisa menginputkan pendapatan realnya, rencana pendapatan real yang sudah ada tambahan kuota dari BPJS. Ya, Begitu kira-kira Mas Paleran. Ya. Siap, terima kasih Ibu. Ya. Nanti jangan lupa pada saat penyusunan RKA. Ya, jadi ya siap. Kayak kemarin banyak salah persepsi ya. Jadi Bapak Ibu kemarin persepsinya di RKPD itu bisa langsung dirubah juga ya, jadi bisa langsung diserap gitu, ada puskesmas yang tanya. Nah, memang jawabannya belum bisa karena RKPD itu masih dalam tahapan renja ya, renja perubahan. Oleh karena itu maka ketika dikatakan bisa diserap ketika sudah masuk di tahapan DPPA, Bapak Ibu. Nah, tahapan DPPA nanti sesuai yang tadi disampaikan, ada tambahan anggaran lagi ya. Kemarin hanya silpa aja, silpa 2024. Nanti ada tambahan pendapatan sesuai dengan pendapatan real puskesmas. Jadi nanti pendapatan real ditambah disesuaikan di bawah tambah dengan pendapatan real yang ada di tahun 2025. Nah, setelahnya baru proyeksi ya, proyeksi. Monggo diproyeksikan sesuai dengan misalkan silpa 2025 nanti kemungkinan berapa, kemudian ditambahkan pendapatan real yang nantinya akan didapatkan di 2026 dan seterusnya. Mungkin itu Pak Andi.
Monggo yang lain. Mohon izin bertanya, Pak Indra. Halo. Ya, Saya mau bertanya, Mas Riza, maaf, kami dari Puskesmas Sandang Sari, kan pagu kita yang kemarin itu kan terlalu tinggi. Untuk TC-nya itu kita mengacu pada hitungan real atau pagu yang sudah ada di SIPD. Karena nanti 2026 pasti kita akan turun dari yang 2025. Terima kasih. Siap, oke Bu. Iya, eh, kalau pendapat saya, ini ya harusnya ini ya tim anggaran ya. Tapi nggak apa-apa, pendapat saya di perencanaan itu memang disesuaikan saja dengan pendapatan realnya. Karena kalau tidak nanti akan susah untuk mencapai target pendapatan BLUD. Karena ada di kinerja kapus itu di indikator sasaran itu ada persentase apa namanya kinerja keuangan BLUD. Nah, itu berasumsi pada pendapatan dan belanja. Oleh karena itu, ketika nantinya Bapak Ibu membuat pagu indikatif, monggo memang disesuaikan benar-benar eh, kemampuan puskesmas sesuai dengan pendapatan real yang memang akan diproyeksikan ya. Baik. Jadi kalau misalkan yang kemarin ketinggian ya, monggo nanti disesuaikan kembali di pagu indikatif kayak gitu aja. Mungkin itu. Terima kasih Mas Risa. Ya, karena takutnya nanti nggak tercapai ya ketika di belanjanya besar kayak gitu. Ternyata realisasinya Iya, kecil, betul. kan berpengaruh di kinerjanya kamu. Mungkin itu. Iya, terima kasih Mas. Ya, siap. monggo mungkin ada yang lain. Silahkan, mungkin ada unek-unek boleh. Mohon izin tanya di dekat. Halo, Monggo. mohon Ya. izin tanya. Eh, Kemarin kan di rekap ya yang input di SECB terakhir itu kan kita ada tambahan Silpa 2024 dan ternyata setelah saya ada input dari keuangan kita itu ada Silpa tahun 2023. Apakah nanti bisa dimasukkan pada saat input RKA? Mungkin itu pertanyaan kami. Ya. Baik, untuk Silpa 2023 itu bukannya sudah terinput di 2024 ya Mbak? Pada penganggaran 2024. Belum, Bu. Anggaran Itu perubahan 2024. jumlah yang jumlah yang itu apa namanya jumlahnya Silpa kami dari keuangan ya, dari laporan keuangan kami itu lebih dari yang kemarin diinput kan 300-an kalau nggak salah. Terus ternyata katanya keuangan bendara 400 sekian gitu. Oke, ini puskesmas mana ya? Mangli. Mangli. Oke. Puskesmas Mangli nanti case-nya khusus saya tunggu hari Senin ya. Kita cocokkan apakah memang belum terinput anggaran 2024. Nah, apabila itu belum terinput, nanti bisa diinputkan kembali. Namun seluruh silpa tidak dalam apa itu pendapatan karena sudah terlaporkan sehingga nanti pendapatan dengan belanja sama saya di sini. Ya, terima kasih. Oh, oke, oke. Makasih untuk Ya. Siap. Ini ada yang bertanya lewat apa namanya? Lewat chat ya dari Ya. Puskesmas Gelebat Pakem. Tanya Mas Reza untuk anggaran perubahan yang sudah di launching di PKD dan sudah kita entrikan di SPD kemarin nominalnya tidak sama. 2026
Sama ya seperti yang tadi Andong Sari, kalau di cascading atau TC27 monggo disesuaikan kembali dengan pendapatan realnya. Untuk yang 2025 melebihi dari usulan dan kemungkinan misalkan Bapak Ibu, "Oh, saya lebih 3 miliar Mas," kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan komunikasikan lagi gitu ya, betul ya. Untuk yang lebih-lebih anggarannya disesuaikan kembali dengan usulan pendapatan di tahun 2025 khususnya di PLTP. Mungkin itu yang geladak pakem. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Mas Reza. Mohon izin bertanya, untuk pagu indikatif, anggapan menghitungnya dari target pendapatan ataukah target belanja? Dari target belanja. Terima kasih. Ya, betul. Jadi target belanja ya Bapak Ibu. Nah, begini, ada dua aspek ya Bapak Ibu. Jadi di target belanja itu ada dua, yaitu yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah pembiayaan. Nah, ketika Bapak Ibu hanya melihat target pendapatan, maka silpa itu tidak masuk. Nah, otomatis silpa itu tidak masuk, akhirnya tidak masuk di cascading. Oleh karena itu, sehingga supaya silpa itu bisa masuk, maka Bapak Ibu melihat target belanja. Target belanja itu ada dua, bisa nanti di dalamnya ada target pendapatan real dan ada target pembiayaan yang di dalamnya ada silpa. Gitu, guys. Jadi target pendapatan dan target apa namanya pembiayaan menjadi target belanja yang perlu disampaikan di dalam cascading. Mungkin itu. Ada lagi mungkin ke Bapeda boleh, mumpung ada Bapeda Mas Sandi, boleh Bapak Ibu. Ya, tidak harus bertanya, boleh usul Pak Sandi. Iya boleh Saya usul. adakan anu dong, pelatihan Bimtek gitu ya. BIMTEK dong, atau apalah gitu ya. Ya boleh boleh. Monggo Bapak Ibu ke Puskesmas, rencana atau kepala Puskesmas bisa menyampaikan. Mumpung ada Bapeda ini jarang-jarang ini ya Bu. Saya bisa Mm-mm. gabung nih. Adakah ini? Sip. Ya, monggo teman-teman misal kalau sudah tidak ada karena waktu menjelang Jumatan, nanti lain masih menjadi secara adat bisa by WA, bisa by grup ya, itu ya teman-teman. Ini ini benar-benar benar sudah sudah ada. nggak ada atau gimana? Kalau sudah nggak ada nanti kami kembalikan kepada mereka. Izin Bu Ketut, ada yang saya sampaikan sedikit tentang ya teman-teman perencanaan ya, supaya tidak bingung ketika menjalankan tugas di perencanaan Puskesmas. Nah, ini kita share Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang nantinya diampu oleh perencana Puskesmas. Nah, memang mulai tahun kemarin kita membuat grup khusus untuk perencana Puskesmas karena memang ini sebenarnya sesuai dengan permennya ya Bu Ketut ya. Ada Permenkes tentang manajemen Puskesmas, ada tentang BLUD dan ada tentang penyelenggaraan Puskesmas ya. Jadi kita menyesuaikan itu sehingga di Puskesmas itu sebenarnya ya harus ada perencana Puskesmas ya, meskipun nanti dalam bentuk tim atau individu seperti itu yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah implementasi perencanaan atau P1 di Puskesmas, mulai dari penyusunan rencana strategis, baru KRPK sampai implementasi di beberapa bagian yang ada atau unit yang ada di Puskesmas dalam implementasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, ini coba saya share ya, supaya bisa menjadi pengingat Bapak Ibu. Ini kita sudah membuat semacam tugas-tugas yang dilakukan oleh perencana Puskesmas yang sudah di SK-kan ya, misalkan oleh Kepala Puskesmas. Nah, sebenarnya ada 11 tugas utama yang nantinya perlu dilakukan oleh teman-teman Puskesmas, baik individu maupun tim. Kadang kenapa saya bilang individu, kadang ada Puskesmas yang menunjuk hanya satu perencana gitu. Kadang ada Puskesmas yang menjadi tim, ada satu tim perencanaan tingkat Puskesmas namanya itu, bisa ditunjuk seperti itu, ada di dalamnya perencana dan operatornya. Nah, kadang ada yang tanya, Mas, apakah perencana itu adalah apa PPK gitu ya? Apakah PPTK? Nah, monggo boleh. Ketika kepala Puskesmas menunjuk
perencana puskesmas itu kebetulan menjadi PPTK, ya boleh-boleh saja. Gitu. Tergantung dengan sumber daya yang ada di puskesmas. Jadi bukan keliru ya, bukan kelirunya seperti itu. Kadang gini, ada perencana sendiri, ada seperti itu. Jadi tugas-tugas terkait dengan SPDRI, ya, khususnya SPDRI perencanaan, penganggaran, itu tugasnya adalah tugas perencana. Sudah kita jelaskan tadi. Menyusun yang kedua, menyusun dokumen rencana kerja puskesmas atau Renja, dalam hal ini RUKRPK. Itu kan teman-teman pemangku program ya di puskesmas nanti mengumpulkannya di perencana puskesmas. Nanti perencana puskesmas melakukan sinkronisasi dengan rencana strategi dalam melaksanakan kinerja 5 tahunannya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana bisnis anggaran. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh perencana bersama. Yang keempat, menyusun perjanjian kinerja puskesmas. Nah, biasanya setiap tahun kita menyusun perjanjian kinerja kapus ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah tugas perencana, bukan tugas KTU. KTU merangkap rencana itu. Jadi ketika perencana itu ada KTU, tapi KTU itu tidak ditunjuk menjadi perencana, ya itu tugasnya perencana. Kayak gitu ya, Bapak. Nomor 5, menyusun pelaporan kinerja bulanan melalui SPPD 050. Ini koneknya biasanya kalau di Dinkes ini diampu oleh Mbak Indra ya. Jadi Bapak Ibu perencana tugasnya menginput pelaporan bulanannya terkait dengan kinerja BLUD di SIPPD 050. Ini tugasnya perencana. Yang keenam, melakukan input data Renstra dalam SPDRI. Nah, ini yang hari ini akan kita lakukan ya. Mulai ini masih error Bapak Ibu, kebetulan masih error. Nanti secara terperinci akan kita sampaikan kembali. Kemudian yang ketujuh, ada input data RKPD, Renja dalam SPDRI. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu lakukan ya. RKPD atau Renja, nah itu masih bersifat usulan ya, bukan real, bukan sudah fix anggarannya. Bisa jadi ada penambahan nanti di belakang ketika sudah masuk di fase RKA maupun DPA. Yang ke-8, melakukan input RKA DPA dalam SPDRI. Ini tugasnya perencana Bapak Ibu, bukan tugasnya PPTK, bukan tugasnya pengelola keuangan. Nah, tapi ketika memang pengelola keuangan itu merangkap, ya berarti tugasnya mereka. Kemudian yang ke-9, menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Ini masih belum ya. Ini masih belum ada petunjuk dari bagian organisasi apakah puskesmas juga melakukan ini. Tapi kita masukkan ya. Nomor 10 adalah melakukan koordinasi penyusunan anggaran yang bersumber APBN. Yang bersumber APBN biasanya ada apa? Puskesmas ada BOK ya, ada BOK puskesmas. Nah, ini setiap puskesmas biasanya punya bendahara BOK. Nah, ketika menyusun RAP-nya, nah itu sebenarnya adalah tugasnya perencana ya, tugasnya perencana puskesmas. Nanti perencana puskesmas setelah RAP jadi baru diserahkan kepada bendahara BOK. Yang ke-11 adalah musrenbang ya. Jadi di puskesmas itu ada juga musrenbang. Nah, Bapak Ibu monggo anggaran BLUD-nya nggak besar ya, itu bisa disampaikan dalam musrenbang. Nah, itu adalah tugasnya perencana. Jadi perencana yang ikut nanti di musrenbang dan menyampaikan usulan-usulan dari kecamatan. Nah, biasanya musrenbang ini nantinya akan kami akomodir ya sebagai usulan partisipatif. Nah, nantinya ketika ada usulan, misalkan rehab putu di puskesmas A, nah itu bisa masuk di Dinkes yang nantinya akan bisa kita tindak lanjuti di tahun N+1. Ya, mungkin tugas-tugas perencana seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ada miss lagi, ya. Tugas perencana nanti apa saja, Mas. Jadi tugasnya itu. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu, kami sudah ada pendamping ya, pendamping perencana
Jadi ada 50 puskesmas, ada 5 pendamping. Untuk puskesmas Kencong sampai Sabrang, ini pendampingnya saya. Ya. Jadi segala macam pertanyaan tentang SIP-DRI dan lain sebagainya, Renstra itu bisa bertanya kepada saya. Boleh. Kemudian selanjutnya untuk 11 sampai berapa? 20 ya dari Andong Sari. 11 Andong Sari ya Mas. Andong Sari sampai Ajung ini Bu Indrawati. Nah, ini sudah ada nomornya, bisa bertanya terkait dengan perencanaan ke Bu Indra. Kemudian selanjutnya Rambi Puji sampai dengan Rawa Tengah. Ini ada Mas Afifuddin. Nah, jadi Bapak Ibu yang di Rambi Puji sampai Rawa Tengah ini bisa bertanya tentang perencanaan kepada Mas Afif. Jika ada kebingungan ya, termasuk menyusun TC27 yang tadi kita ada tugas. Kemudian Pelataan, Tanggul ya, sampai Ledombo ini ada Mbak Rina Arsawulan, ada nomornya juga. Monggo Bapak Ibu perencana puskesmas bisa menghubungi jika ada kendala. Dan terakhir Sumber Jambe dan sampai Banjarsengon ya, ini ada Mas Rosi Faisal ya, yang barusan menjelaskan SPDRT, ada nomornya juga terkait kendala perencanaan bisa disampaikan dan bertanya kepada Bapak Ibu. Kenapa kita bagi ya? Karena puskesmasnya banyak, belum kita juga mengendalikan teman-teman bidang terkait dengan usulan perencanaan baik RKPD sampai DPPA atau DPA. Makanya kita perlu membagi tugas ya Bapak Ibu supaya terarah dan terstruktur ya. Tapi di luar itu ketika memang urgent, misalkan Mas Rosi tidak bisa ditelepon gitu ya, urgent, bisa tanya ke yang lain. Ya, mungkin dari saya tambahannya itu saja. Mungkin saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niketut Adani SPSI MKes dan Bapak Muhammad Riza Herwanto SKM yang telah memandu dan memberikan jawaban terkait pertanyaan Bapak Ibu Puskesmas. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama agar materi yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara sosialisasi 2029. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya bacakan pantun. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di penghujung acara. Kami tutup mengucapkan salam. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik. Salam. Terima kasih Bapak Ibu Ya. semua. Mohon izin live. Mohon foto dulu Bapak Ibu. Foto dulu Bapak Ibu. Foto Bisa dulu, on cam foto dulu. dulu. Kamera on. Ya, bisa on. On cam, mohon izin on cam semua. Halo. Wiyaya. Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Mohon izin live ya.